Sehingga apa? Oh, mungkin marak terjadi kecelakaan kerja dan apapun itu. Nah, di sisi lain dari sisi globalisasi ataupun dari sisi eksternal kita juga menghadapi beberapa goncangan, menghadapi beberapa peluang dan juga tantangan gitu. Bahwa apa? Tantangan ketenagakerjaan di masa yang akan datang itu juga semakin kompleks. Seperti apa? Bonus demografi. Kita bilang bahwa 2030, 2035 sampai 45 itu adalah kondisi di mana kita bisa menikmati bonus demografi. Tapi betulkah bahwa tenaga kerja yang kita miliki itu kompeten di bidangnya? Tuntutan teknologi pun juga kita hadapi di masa saat ini. Gimana apa? Oh, mungkin sekarang butuhnya adalah analis data gitu. Uh, Orang yang paham mengenai artificial intelligence sehingga bisa mengurangi penggunaan atau membatasi penggunaan artificial intelligence sewajarnya kayak gitu, atau develop develop AI misalnya, dan seterusnya gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga masalah ketenagakerjaan dan harapan pembangunan yang ingin dicapai bukanlah tanggung jawab instansi, tetapi tanggung jawab seluruh instansi, baik instansi pendidikan, perindustrian, bukan masalah tanggung jawab instansi ketenagakerjaannya, Kementerian Ketenagakerjaan, bukan hanya itu saja. Dan juga uh, bukan tanggung jawab dari si industrinya. Oh, saya mau ada mismatch nih di karyawan-karyawan saya mau meningkatkan skill mereka. Apakah itu tanggung jawab si perusahaan? Bisa jadi iya. Tapi kalau kita konteksnya adalah konteks nasional, bisa jadi kan itu bukan tanggung jawab si perusahaan. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita butuh nih rekan-rekan, gimana sih perencanaan kerja? Kita butuh pemerintah itu masuk di dalam pasar tenaga kerja. Agar apa? Agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Nah, di sisi lain, kita juga uh, agar apa ya, tugas, kewajiban ataupun pemetaannya terjadi secara match atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka diperlukan perencanaan tenaga kerja. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud perencanaan tenaga kerja? Yakni adalah proses penyusunan rencana tenaga kerja secara sistematis yang dapat dijadikan dasar atau acuan, misalnya dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, program ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dampaknya adalah kesejahteraan itu bisa meningkat. Yang ditunjukkan dari mana? Mungkin salah satu ukurannya adalah unemployment rate yang turun. Sehingga apa? Kita bisa mencapai keseimbangan tenaga kerja. Di mana apa? Supply dan demand itu sama. Nah, sebenarnya proses perencanaan tenaga kerja itu apa sih? Misalnya apa? Oh, kita merencanakan atau memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang itu butuhnya apa. Kemudian tenaga kerja yang tersedia saat ini itu kompetensinya di bidang apa. Sehingga apa? Kita bisa nih menentukan kebijakan ataupun intervensi agar apa? Agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga apa? Antara kebutuhan pasar, demand tenaga kerja, dan ketersediaan tenaga kerja itu menjadi match atau seimbang. Nah,
Kalau kita lihat dari perencanaan tenaga kerja itu ada dua level ya rekan-rekan. Yang pertama adalah dari sisi makro, yang kedua adalah dari sisi mikro gitu. Dari sisi mikro ini menjawab atau menjelaskan gimana sih proses penyusunan rencana tenaga kerjaan secara sistematis dalam suatu instansi atau lembaga. Sehingga apa? At least setidaknya di lembaga atau instansi tersebut tidak ada mismatch. Tenaga kerja yang tersedia itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian tujuannya juga tujuannya ya lagi-lagi akan berdampak pada pengembangan perusahaan. Karena apa? Kalau program ataupun perencanaan tenaga kerjanya terarah, maka ya sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Nah, selanjutnya nih dari sisi makro. Dari sisi makro, kita akan melihat nih gimana sih proses penyusunan rencana tenaga kerjaan yang optimal, yang produktif, sehingga apa tujuannya itu lebih global lagi, tujuannya lebih nasional lagi, yakni adalah mendukung pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan sosial gitu. Nah, tujuannya apa ya? Menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, bisa menghasilkan barang dan jasa, produktivitasnya tinggi, mudah untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan seterusnya gitu. Sehingga apa? Kalau kita lihat proses perencanaan tenaga kerja dalam pembangunan nasional, eh, saya bukan mengarah ke sini. Saya akan move ke sini ya rekan-rekan. Jadi ada masa sebelum Anda bekerja, kemudian ada perencanaan tenaga kerja, ada masa saat bekerja, kemudian ada perencanaan tenaga kerja, dan ada post employment-nya. Atau post employment ini lebih ke hasil atau dampak. Nah, dari pre-employment sebenarnya kita bisa nih tadi kenapa sih apakah perencanaan tenaga kerja itu hanya jadi tujuan atau fungsinya Kementerian Ketenagakerjaan? Jawabannya adalah tidak. Jadi dari sebelum Anda bekerja, pemerintah itu mungkin sudah menerapkan suatu intervensi atau kebijakan. Misalnya apa? Oh, pengendalian angkatan kerja. Pengendalian angkatan kerja. Kemudian beasiswa pendidikan misalnya. Kemudian transmigrasi misalnya. Nah, kemudian gimana saat Anda sudah di usia produktif? Saat Anda sudah di usia produktif, oh di sini juga ada nih pendidikan, kurikulum misalnya. Nah, selanjutnya saat Anda sudah di usia produktif atau saat Anda sudah dapat pekerjaan, mencari pekerjaan dan seterusnya, maka akan pemerintah juga bisa melakukan beberapa kebijakan, yakni adalah gimana nih penempatan tenaga kerjanya. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Oh, penempatan, kemudian transmigrasi, pelatihan misalnya, kemudian perlindungan tenaga kerja, eh, penciptaan hubungan tenaga kerjaan atau hubungan industrial yang harmonis, eh, intervensi pemerintah lainnya tentang biaya apa ya, biaya rekrutmen gitu, subsidi biaya rekrutmen dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan dampak post employment-nya adalah tenaga kerja yang lebih sejahtera. Oke. Nah, kalau
Mmm, nah sehingga apa, ataupun pengawasan tenaga kerja. Sehingga apa, kalau kita melihat proses perencanaan tenaga kerja tidak hanya saat tenaga kerja ini, saat Anda dalam, usia produktif, tidak hanya saat Anda dalam keadaan, apa ya, bekerja, eee, sehingga apa, ya perencanaan tenaga kerja itu adalah sistem yang kompleks, sehingga apa, tadi saya menyatakan bahwa, ya targetnya ataupun, eee, keinginannya ataupun idealnya adalah tanggung jawab seluruh instansi, gitu. Nah, sebentar rekan-rekan, iklan sebentar ya, 1 sampai 2 menit. Nah, oke. Nah, kemudian kenapa sih perencanaan tenaga kerja itu penting? Harapannya saat ada perencanaan tenaga kerja, setidaknya unemployment rate itu tidak terlalu tinggi. Kebutuhan antara supply dan demand itu bisa bertemu gitu. Ada pertemuan nih antara supply dan demand. Shortage-nya atau surplus-nya, excess supply-nya tenaga kerja tidak terlalu tinggi. Pun tenaga kerja yang sudah di-hire itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, di sisi lain kita juga bisa lihat bahwa apa, eee, dengan perencanaan tenaga kerja yang matang tadi, setidaknya nanti, Anda saat lulus kuliah itu sudah apa ya, sesuai dengan, kebutuhan industri di masa sekarang gitu. Sehingga apa, ya terkadang, eee terjadi proses apa ya, perubahan kurikulum misalnya, yang di mana perubahan kurikulum itu setidaknya harapannya bisa mengakomodasi perubahan eee, kebutuhan industri di masa saat ini. Nah, kenapa sih butuh perencanaan kerja? Kenapa sih perencanaan kerja itu penting? Karena apa? Karena pasar tenaga kerja tidak selalu menyesuaikan dirinya secara otomatis dan cepat. Misalnya apa? Ada perubahan teknologi, ada globalisasi, ada perdagangan internasional, migrasi dan seterusnya, perubahan struktur dan seterusnya. Yang mungkin menyebabkan kebutuhan tenaga kerja itu berubah. Sehingga apa? Kita butuh jalan penengah nih gitu. Kan, tentunya perusahaan berubah, tetapi apakah pekerjanya akan berubah secepat kebutuhan, si perusahaan kan belum tentu gitu. Sehingga apa, kita butuh penengah melalui pemerintah, melalui perencanaan tenaga kerja, melalui intervensi pemerintah gitu. Sehingga apa, beberapa permasalahan yang muncul seperti jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak di sektor tertentu, upah rendah dan seterusnya, itu bisa diantisipasi melalui apa? Melalui aktor ketiga kita, yakni adalah, pemerintah gitu. Di mana apa, ya kita tahu ya tenaga kerja tadi yang menentukan jumlah jam bekerja, mungkin menentukan supply of labor, perusahaan ini menentukan tingkat upah, menentukan demand of labor dan seterusnya. Nah,
mmm, di mana pemerintah ini adalah sebagai, apa ya, pihak penengah, bukan jalan tengah, maaf, pihak penengah antara si pekerja dan perusahaan. Nah, di mana apa, pemerintah mungkin menetapkan aturan, dan atau kebijakan di pasar kerja, misalnya apa, melalui upah minimum, pajak, kayak subsidi, kayak pelatihan, kayak, kebijakan pendidikan, tadi regulasi keselamatan kerja, dan, jaminan pengangguran, migrasi, dan seterusnya, gitu. Nah, eee, setidaknya ada 4 proses atau 4 tahap analisis 4 tahap perencanaan tenaga kerja gitu. Yang pertama adalah menganalisis kondisi awal. Gimana sih, eee eee, sorry agak ini ya rekan-rekan, maaf sinyal saya agak, eee, error-error gitu. Nah, yang pertama adalah analisis kondisi awal. Gimana sih, kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerjanya seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah peramalan permintaan dan tenaga kerja. Misalnya apa? Eee misalnya adalah, tenaga kerja dengan kurikulum yang diberlakukan, oleh, pem Kemendikbudristek atau Kemendikbud saat ini, gimana sih nanti, penawaran tenaga kerja yang, muncul, keahliannya di bidang apa dan seterusnya. Selanjutnya adalah peramalan permintaan. Oh, berarti nanti kita harus nih, eee, apa ya, misalnya di kurikulum Anda itu kan memasukkan Internet of Things ya. Harapannya apa dengan memasukkan Internet of Things, Anda terpapar dengan, teknologi gitu. Anda terpapar dengan, misalnya di ekonomi kan kita sebagai data analis gitu, seperti apa kayak gitu. Mmm, seperti apa nanti peramalan permintaan tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya adalah analisis kesenjangan tenaga kerja. Gimana sih, jarak antara demand dan supply? Eee, Kesenjangannya seperti apa? Kesenjangan jumlah pekerja, kemudian kesenjangan keterampilannya, skill-nya, kesenjangan kualitasnya seperti apa. Oh, sekarang kita butuh lulusan IT lebih banyak misalnya ya. Tapi kan kita tahu bahwa kalau sekarang kita membentuk lulusan IT sekarang, apakah nanti, eee eee, misalnya kayak gini, kemarin teman-teman udah belajar kan mengenai cobweb model, ya enggak? Nah, cobweb model kan jaring laba-laba seperti ini. Nah, di mana apa, misalnya apa, oh, sekarang gaji insinyur itu sangat-sangat tinggi. Nah, gaji insinyur sangat tinggi sehingga apa, demand, eee, demand kampus, demand orang untuk, eee apa ya, demand orang untuk masuk di dunia IT agar gajinya tinggi itu banyak gitu, sangat tinggi gitu. Nah, kemudian di 4 tahun setelahnya karena banyak kampus yang membuka, eee, program IT sehingga muncul sarjana-sarjana IT yang baru, di mana jumlahnya sangat-sangat tinggi, jumlahnya sangat-sangat membludak gitu. Sehingga apa, dampaknya apa, saat supply-nya tinggi, maka yang terjadi apa, yang terjadi adalah tingkat upahnya rendah gitu. Nah, gimana sih sekarang, eee
kesenjangan, kualitas, kesenjangan kompetensinya apakah sudah bisa dicukupi belum, apakah kemudian nanti dari, program-program, kampus ataupun program studi kampus yang sekarang banyak dibuka itu bisa mencukupi demand di masa yang akan demand yang ada di masa yang akan datang apakah masih sama atau tidak gitu. Nah, kesenjangan informasi juga misalnya apa, eee eee, kesenjangan informasi misalnya, oh ada lowongan nih tapi, ada rekrutmen tapi pekerja tidak tahu. Kesenjangan informasi lainnya juga misalnya apa, oh, dengan signaling teori, signaling theory, Anda kan dianggap sebagai, tenaga kerja yang terampil ya, dengan apa, dengan, status Anda atau dengan latar belakang pendidikan Anda yang tinggi gitu. Nah, sehingga sehingga apa, sehingga, mungkin ada, eee, asymmetric information di dalamnya gitu, ada kesenjangan informasi di dalamnya gitu. Nah, sehingga setelahnya, proses perencanaan tenaga kerja yang terakhir itu adalah merancang intervensi. Nah, intervensi yang seperti apa gitu. Nah, setelah tadi kita tahu nih kesenjangan tenaga kerja dari jumlahnya, kualitasnya, kuantitasnya, informasinya, kesenjangan wilayahnya, kayak dan seterusnya. Gimana sih intervensi yang tepat gitu? Apakah pelatihan misalnya untuk menjawab mismatch ataukah stimulus nih untuk apa? Untuk mengurangi pengangguran atau misalnya subsidi childcare misalnya untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja khususnya perempuan atau mungkin uh, 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 pelatihan nih untuk apa meningkatkan tadi upah yang rendah sehingga produktivitasnya meningkat. Nah, sehingga nanti kita bisa nih merancang intervensi apa yang tepat gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini hanya apa ya? Hanya mengulang kembali rekan-rekan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi labor supply, faktor-faktor yang mempengaruhi labor demand gitu. Uh, Misalnya adalah dari sisi demand-nya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Oh, pertumbuhan ekonomi. Oh, uh, elastisitas tenaga kerjanya seperti apa, koefisien daya serap lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian dari sisi penawaran tenaga kerja. Gimana sih, berapa sih jumlah tenaga kerja yang tersedia, dari proyeksi angkatan kerja, dari proyeksi labor force, dari proyeksi kelahiran, dan seterusnya. Sehingga apa? And then, hasil dari perencanaan tenaga kerja adalah keseimbangan tenaga kerja. Perbandingan antara kebutuhan dan juga supply. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya, bahwa perencanaan tenaga kerja bahkan mungkin dimulai saat Anda belum memasuki usia kerja gitu. Misalnya apa tadi melalui program transmigrasi, kayak melalui pendidikan, kurikulum, pengendalian angkatan kerja untuk apa ya, mengurangi jumlah pengangguran, beasiswa pendidikan, kayak nah sehingga apa kita bisa menyatakan bahwa ya intervensi pemerintah perencanaan tenaga kerja di bidang sumber daya manusia itu sangat-sangat kompleks. Nah, ada pertanyaan rekan-rekan untuk part pertama tentang perencanaan tenaga kerja. Jadi gampang ya materi terakhir itu. Makanya saya gabung antara perencanaan dan intervensi karena ada apa ya? Ada irisannya pun materinya nggak banyak untuk perencanaan tenaga kerja.
Permisi, Bu. Yap. Gimana? Saya mau nanya, Bu. Kalau Atas nama misalnya siapa? atas nama Muhammad Farhan. Gimana? Jadi misalnya kita kalau misalkan sistem pelatihan kerja nih, Bu, kita nyari SDM yang tepat, yang benar-benar di perusahaan Big Four. Itu seperti apa sih, Bu, pelatihannya, Bu? Kok ini Lebih aplikatif aja nih, Bu. Oke. Agak pertanyaannya agak ini ya. Big Four itu kan nggak yang ekonomi banget ya, rekan-rekan. Tapi emang ada sih. Ya. Jadi Okay. kebetulan saya juga pernah berkecimpung sebagai auditor. Jadi rekan-rekan kalau beda perusahaan itu beda ya. Jadi ada juga bisa Big Four itu bisa menyasar ke ekonomi juga kok. Jadi nggak perlu anak akuntansi untuk jadi auditor. Buktinya saya aja bisa gitu. Tapi pelatihannya seperti apa? Kok saya nggak dilatih ya? Nggak. Jadi sebenarnya tentunya teman-teman akan ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai gitu. Misalnya apa? Misalnya ada beberapa kakak tingkat kalian itu kan yang memang dapat kerja di Big Four lah gitu. Entah itu EY, PwC, CAP, dan seterusnya. Nah, apakah ada pelatihan yang pelatihan apa sih yang mereka lakukan? Menurut saya dan sepengetahuan saya, sepengalaman saya, mereka akan langsung dilatih teknis gitu. Misalnya apa? Saat teman-teman itu dipekerjakan di beberapa perusahaan, ini kan kayak gini ya. Kalau kita bilang di sini, gimana sih pelatihan yang ada di masa sekarang? Ini kan masih global ya. Misalnya Anda saat masih S1 nih, Anda diajarkan beberapa pelatihan yang mungkin sangat-sangat umum gitu, sangat-sangat kok arahnya ke A, ke B, ke C, arahnya mau kemana, masih bingung kan? Karena apa? Kita masih belum tahu, ya sebenarnya kita sudah ada capaian pembelajaran lulusan, bahwa apa? Anak-anak ekonomi itu adalah seorang analis gitu, sehingga apa? Ada pelatihan data misalnya. Nah, tetapi saat Anda sudah bekerja, maka beberapa pelatihannya itu kan ada penempatannya di sini ya, pelatihan. Nah, pelatihannya mungkin apa ya? Bisa saya bilang bahwa bidangnya ini akan sesuai dengan bidang penempatan Anda. Gitu. Misalnya apa? Oh, Anda dipekerjakan untuk bidang appraisal nih, maka pelatihan-pelatihan teknis ataupun pelatihan teori lainnya yang diperkenalkan oleh Anda ya sesuai dengan bidang penempatan Anda gitu. Pun sama halnya kok kayak di kampus kita gitu. Misalnya apa? Oh, misalnya ada tenaga kependidikan keuangan, tenaga kependidikan administrasi, tenaga kependidikan bidang apa ya, saya agak lupa. Pengolahan PPID, informasi dan seterusnya. Nah, mungkin pelatihan-pelatihan teknis ataupun kompetensi yang diberikan kepada mereka sesuai dengan bidang penempatannya. Jadi apa? Ya memang pelatihan ini bisa dilakukan sebelum Anda penempatan ataupun setelah Anda penempatan. Nah, gimana Pak sistem pelatihan tenaga kerja sebelum Anda penempatan, misalnya saat Anda sekolah, saat Anda kuliah itu masih umum ya. Mungkin ada yang mungkin nanti bisa merasakan, oh saat saya jadi peneliti ternyata pelatihan di UPK, pelatihan di melalui DES ataupun pelatihan lainnya yang dilakukan di FEB itu ternyata berguna gitu. Tapi saat Anda di bidang yang tidak inline misalnya jadi tadi auditor misalnya di Big Four. Nah, ternyata pelatihan tersebut memang berguna, tapi tidak terlalu inline gitu. Bergunanya apa? Bergunanya adalah pelatihan lainnya gitu. Nah, seperti itu sih jawaban saya, Farhan. Jadi,
pelatihannya bisa during employment atau pre-employment. Tapi during employment itu biasanya bersifat teknis dan sesuai dengan penempatan. Kalau sekarang kan tidak ya. Anda kan banyak ya pelatihan-pelatihan di UPK, pelatihan di sertifikasi BNSP gitu. Sertifikasi BNSP di masih pada level S1 itu kan banyak ya. Tapi kan masih global, misalnya apa? Oh, pelatihan UMKM, data analis, dan seterusnya. Itu. Nah, saya lanjutkan ya, rekan-rekan. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan gitu? Untuk tadi kan kita tahu nih bahwa apa? Bahwa kita masih menghadapi kesenjangan, masih ada beberapa permasalahan atau pergolakan atau tantangan di apa ya? Tadi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, kita butuh nih aktor penengah, yakni adalah melalui pemerintah. Lebih tepatnya adalah melalui intervensi pemerintah. Gitu. Nah, sehingga apa sih? Kenapa sih pemerintah harus intervensi di dalam pasar tenaga kerja? Nah, kemudian yang kedua adalah apa sih sebenarnya bentuk-bentuk intervensi yang paling umum di dalam pasar tenaga kerja? Ya. Gimana? Iya, gimana? RC ini siapa ya? Gimana, Mas RC, ada pertanyaan kah? Saya cuma bisa lihat inisial ya. Nggak ada? Oke. Nah, jadi nanti kita akan mempertanyakan, kenapa sih kita bisa menjawab dua pertanyaan tadi. Apa sih bentuk kebijakan pemerintah yang paling umum gitu di dalam pasar tenaga kerja? Kemudian yang kedua adalah kenapa sih pemerintah perlu intervensi gitu? Saya perlu mensadarkan teman-teman kembali. Saya harus mensadarkan teman-teman dengan fakta bahwa apa? Bahwa tipe pasar tenaga kerja di di dalam dunia nyata bukanlah pasar persaingan sempurna. Enggak, bahwa apa, tidak ada aktor yang mempengaruhi tingkat upah dan seterusnya. Faktanya adalah tipe pasar di pasar tenaga kerja itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Sehingga apa? Ada tokoh yang memiliki kekuatan lebih besar. Gitu. Nah, jadi karena tadi ada satu aktor yang punya kekuatan atau power lebih besar, makanya kita butuh government intervention. Gitu. Setidaknya dengan government intervention atau pemerintah itu bisa mengurangi kesenjangan antara labor demand dan juga labor supply. Melalui apa? Melalui policy-policy atau kebijakan-kebijakan di labor market ataupun program-program perlindungan gitu. Nah, sehingga apa?
pemerintah dapat mendorong perubahan gitu. Ini sebenarnya sudah jelaskan lagi ya. Kemudian dan perencanaan tenaga kerja itu memang dibutuhkan untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya apa? Oh, tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan kita bisa intervensi lewat apa? Pemerintah bisa intervensi lewat apa? Misalnya adalah program pendidikan, misalnya lewat penurunan kesenjangan antara labor demand dan juga labor supply gitu. Dan seterusnya. Nah, saya jelaskan di slide selanjutnya. Sehingga apa? Dengan menggabungkan kinerja pasar tenaga kerja yang baik dan tingkat kualitas pekerjaan yang inklusivitas yang baik, maka itu adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam labor market gitu. Kinerja pasar tenaga kerja yang baik itu tercermin dari apa? Tercermin dari ketahanan pasar tenaga kerja, dan juga adaptasi peluang ataupun tantangan gitu. Misalnya demografi, globalisasi, teknologi dan seterusnya. Nah, maka apa? Kebijakan dan institusi itu harus koheren gitu. Sehingga apa? Kita bisa mencapai ini tadi tujuan dari perencanaan tenaga kerja, yakni adalah tenaga kerja yang lebih sejahtera lagi. Nah, faktanya apa teman-teman? Faktanya adalah labor market di negara berkembang itu biasanya dicirikan dengan tingginya kejadian informalitas, tingginya tenaga kerja yang informal gitu. Nah, sehingga apa? Di negara-negara berkembang, tantangan terbesarnya adalah merancang kebijakan yang mungkin mampu mengatasi permasalahan informalitas tadi. Karena apa? Kalau informal ya mereka sangat sangat gampang terguncang dengan adanya siklus bisnis gitu. Dan juga tugas pemerintah lainnya adalah mempromosikan lapangan tenaga kerja yang berkualitas. Nah, ini kelewat sedikit. Nah, kemudian kalian mempertanyakan, kenapa sih kemudian pasar tenaga kerja tidak selalu efisien gitu? Ya, memang kenyataannya antara demand dan juga supply itu tidak pernah atau tidak selalu menghasilkan hasil yang ideal gitu. Karena ada beberapa permasalahan atau karena ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah informasi yang tidak sempurna. Misalnya apa? Tadi saya bilang bahwa di signaling teori itu kan kalian dinilai sebagai tenaga kerja yang kompeten karena Anda lulusan sarjana gitu. Tapi Anda juga punya keterbatasan informasi. Misalnya apa? Anda tidak mengetahui informasi atau tidak selalu mengetahui info tentang risiko pekerjaannya, tidak mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan, standar upah dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Ya butuh kita jalan tengahnya adalah apa? Kita butuh sistem informasi pasar tenaga kerja. Oh, sertifikasi kompetensi nih gitu yang menunjukkan bahwa Anda ini memang kompeten untuk data analis, kompeten untuk pengembangan UMKM gitu. Nah, ataupun kalau kita lihat di negara-negara maju lainnya itu kan juga ada ya apa ya namanya ya, saya lupa namanya. Jadi ada biro tenaga kerja yang menyalurkan tenaga kerja. Jadi, oh saya mencari pekerjaan yang seperti ini. Kemudian kualifikasi saya seperti ini, pengalaman saya seperti ini. Nah, minta tolong dicarikan pekerjaan. Ataupun sebaliknya dari sisi perusahaan melalui biro ini mereka butuh nih pekerja yang seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah adanya hambatan transaksi. Bahwa apa? Ya, kadang saya pengen loh untuk mengikuti pelatihan ataupun pindah ke wilayah gitu.
Tetapi ya kadang ada keterbatasan, misalnya keterbatasannya adalah biaya mobilitas yang tinggi gitu, atau saya yang tidak punya biaya gitu. Nah, sehingga apa, kalau kita lihat, kebijakan di negara maju itu kan ada juga itu ya, pinjaman pendidikan ya rekan-rekan. Nah, kemudian yang ketiga adalah eksternalitas. Eksternalitas ini adalah, ya teman-teman pasti sudah tahu apa ya, eksternalitas eksternalitas itu apa sih. Nah, tapi konteksnya di tenaga kerja adalah, misalnya misalnya apa ya, misalnya kayak gini, saya beri contoh kayak gini, eee, kan kita bilang bahwa penduduk usia kerja atau angkatan kerja itu kan dimulai 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau banyak pekerja muda ataupun pekerja anak sebelum 15 tahun itu join di dalam labor market, mungkin akan berdampak pada apa? Pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sehingga apa? Ya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan seperti apa? Oh, larangan pekerjaan anak, pendidikan gratis, beasiswa, wajib belajar 12 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah public good. Public good ini adalah apa ya? eh, kan informasi terhadap lowongan pekerjaan, informasi terhadap pasar tenaga kerja, standar kompetensi itu adalah bukan berupa barang publik, bukan berupa barang publik gitu. Nah, dan mungkin sektor swasta itu atau sektor industri mungkin tidak semuanya mau membiayai tenaga kerjanya, membiayai orang lain untuk mengambil sebuah kompetensi, membuat suatu riset itu. Sehingga apa, kita butuh kebijakan pemerintah lainnya yang apa, menjadikan beberapa hal, misalnya informasi pasar tenaga kerja itu menjadi public good. Misalnya apa? Rekan-rekan kalau lihat di dalam Kementerian Ketenagakerjaan itu kan ada informasi mengenai lowongan gitu. Regulasi misalnya, sistem statistik pasar tenaga kerja gitu, atau regulasi mengenai standar kompetensi nasional. Nah, terakhir adalah distorsi harga. Yakni adalah kenapa sih hasilnya tidak selalu ideal? Karena apa? Ada distorsi-distorsi dalam pasar tenaga kerja. Misalnya melalui apa? Upah minimum, melalui pajak, melalui subsidi. Itu kan apa ya? Membuat efek samping ya terhadap pasar tenaga kerja. Misalnya apa? Saat upah minimum terlalu tinggi, maka dampaknya apa? Pengangguran. Saat pajak terlalu tinggi, dampaknya apa? Oh, tenaga kerjanya malas untuk bekerja karena apa? Nanti pajak pajak penghasilan pasal 21-nya sangat tinggi misalnya. Nah, selanjutnya adalah ini apa ya? Hanya apa ya? Penjelasan aja. Kebijakan adalah kita nggak perlu membahas ini ya. Ya, sebenarnya kebijakan intervensi pemerintah ya pengennya untuk mengatasi permasalahan pembangunan di bidang-bidang tertentu, khususnya adalah ketenagakerjaan. Nah, sehingga apa? Kita butuh nih beberapa, setidaknya saat penyusunan kebijakan ya kita butuh beberapa hal, misalnya apa sih permasalahannya? Oh, tenaga kerjanya adalah mismatch. Apa sih cara untuk mengatasi masalah misalnya mismatch tadi ya? Masalahnya apa? Mismatch. Caranya apa? Caranya adalah mungkin melalui pelatihan. Tujuannya apa? Mengurangi mismatch. Meningkatkan skill worker. Kemudian mengurangi unemployment rate misalnya. Nah, kepentingannya apa sih yang diinginkan? Oh, kepenginannya adalah kesejahteraan meningkat, unemployment rate juga turun gitu. Siapa yang akan melakukan? Oh, pemerintah dong gitu. Atau kita membuat ya kita bikin peraturan mengenai oh perusahaan setidaknya harus
melatih karyawannya atau seperti apa gitu. Instrumennya apa nih, aturannya apa? Oh misalnya tentang guru dan dosen misalnya diatur dalam pasal, saya lupa pasalnya, tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setidaknya untuk mengajar S2 harus seperti apa, kompetensinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalnya apa? Yakni adalah meningkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan. Dengan perluasan lapangan pekerjaan kayak membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu. Kemudian kebijakan pengendalian angkatan kerja dengan KB misalnya, birth control gitu. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia mungkin melalui pelatihan, penempatan tenaga kerja. Oh misalnya saat Anda mungkin melamar CPNS ataupun PNS setelah Anda lulus, Anda bersedia nih ditempatkan di wilayah tertentu minimal berapa tahun gitu. Kemudian mempromosikan inklusivitas pasar tenaga kerja melalui apa? Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Perlindungan melalui apa? Oh, saat terjadi kasus-kasus sengketa, apa ya? Perlindungannya seperti apa? Kemudian peningkatan kesejahteraan pekerja itu melalui apa? Oh, misalnya adalah BPJS misalnya. Oh, misalnya lainnya adalah bantuan subsidi upah misalnya. Dan karena apa? Ya, ya tujuannya intervensi pemerintah ya membangun pasar tenaga kerja yang tangguh dan mudah beradaptasi untuk pekerjaan di masa depan. Nah, ini ada beberapa intervensi pemerintah ya rekan-rekan yang saya jelaskan di sini. Misalnya adalah saya jelaskan lagi gimana sih cara meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan. Misalnya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas, maka apa? Maka kita bisa mengembangkan lapangan pekerja yang berkualitas gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa meningkatkan keterampilan, produktivitas, biaya tenaga kerja dan upah bisa ditekan gitu. Nah, di sisi lain kita juga bisa melakukan kebijakan pengendalian angkatan kerja gitu. Misalnya apa? Dengan beasiswa pendidikan. Saat Anda diberikan beasiswa saat Anda sekolah, baik lulusan SD, SMP, SMA maupun kuliah, setidaknya bisa mengendalikan angkatan kerja selama beberapa periode. Misalnya saat Anda dapat KIP, ya setidaknya 4 tahun itu Anda tidak menganggur gitu, atau 4 tahun itu bisa mengontrol angkatan kerja gitu. Nah, kemudian di sisi lain ada juga tentang kelahiran. Gimana sih kan muncul ya slogan-slogan 2 anak lebih baik kayak gitu. Nah, harapannya ya bisa mengendalikan angkatan kerja yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yakni adalah meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi yang dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia gitu. Misalnya apa? Misalnya dulu di Rusia itu kan atau di Uni Soviet itu kan ada kebijakan mengarahkan tenaga kerja dari sektor pertanian langsung ke sektor manufaktur. Tapi ya ya seperti itu. Nah, memang apakah pertumbuhan ekonominya berkelanjutan? Ya pertumbuhan ekonominya tidak berkelanjutan, tetapi setidaknya produktivitasnya meningkat dari yang sektor produktivitas rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian gimana sih cara lainnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Ya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi melalui apa? Sekolah, melalui
ya melalui sekolah, melalui pelatihan dan seterusnya. Nah, ini hanya data capaian dan pertumbuhan rata-rata lama sekolah. Nah, sebenarnya di sini saya pengen menyampaikan bahwa dengan pemerintah mengintervensi melalui sektor lain, misalnya adalah sektor pendidikan. Nah, hal itu juga akan berdampak ke sektor ketenagakerjaan. Karena apa? Saat rata-rata lama sekolah itu ditingkatkan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah satu tadi bisa mengendalikan angkatan kerja. Yang kedua bisa meningkatkan kualitas angkatan kerja. Dari apa? Dari tenaga kerjanya itu lulusannya rata-rata lama sekolahnya meningkat sehingga kompetensinya juga mungkin lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah di tingkat atau level di bawahnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penempatan tenaga kerja gitu. Kan kita tahu ya, kemarin juga sudah saya jelaskan Northwest dan Southeast atau Barat ada dua wilayah A dan juga wilayah B. Misalnya apa? Misalnya ini gajinya tinggi, kemudian labor supply-nya rendah gitu. Ini wilayahnya gajinya rendah, ini tenaga kerjanya tinggi gitu. Nah, kemudian ada perpindahan penduduk, ada migrasi, ada penempatan sehingga apa? Sehingga gaji di wilayah A dan wilayah B itu menjadi sama gitu. Nah, tapi ya dengan beberapa asumsi misalnya biaya mobilitasnya rendah, kemudian tenaga kerjanya karakteristik tenaga kerjanya juga hampir sama gitu. Nah, kebijakan-kebijakan lainnya adalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Ya, apa ya? Ya, kebijakan. Ya, kita udah merancang nih kebijakan tenaga kerja yang sudah bagus dari penempatan, dari pengendalian, dari kualitas, dari kuantitas. Tapi kalau kondisi kerjanya itu nggak oke, ya akan oke sebentar, bentar ya. Sorry iklan sebentar ya rekan-rekan. Nah, jadi percuma kan kalau kita sudah membuat kebijakan yang fokus di penempatan, dari kualitas, pengendalian, peningkatan kualitasnya, kualitas seterusnya. Kalau apa? Kalau kita tidak menjamin perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena apa? Ya intinya kenapa sih kita perlu perencanaan tenaga kerja, perlu intervensi pemerintah? Ya karena kita pengen melindungi tenaga kerja, kita pengen membuat tenaga kerja yang ada di suatu daerah, di suatu wilayah itu menjadi lebih sejahtera. Nah, sehingga apa sih kebijakan-kebijakan yang ditetapkan? Yaitu adalah misalnya adalah penentuan upah yang fleksibel gitu. Kemudian pembebasan pekerja untuk mendirikan serikat pekerja. Karena apa?
Ya, dengan serikat pekerja maka tenaga kerja yang tergabung di serikat pekerja tersebut bisa lebih sejahtera. Kemudian selanjutnya adalah mencegah terjadinya atau menengahi, ya, sebagai penengah mediator gitu. Terjadi kalau ada perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Nah, ada juga bentuk-bentuk intervensi pemerintah lainnya yang saya jabarkan di sini. Sebenarnya di slide ini tuh apa ya? Seluruh intervensi pemerintah yang ada itu bisa saya bilang ada di sini. Misalnya apa? Oh, subsidi pendidikan dan juga pelatihan. Agar apa? Keterampilan meningkat. Misalnya apa? Beasiswa pendidikan, kursus, ya sertifikasi, dan seterusnya. Program kartu pelatihan, misalnya pekerjaan misalnya. Nah, kemudian subsidi upah, subsidi perekrutan. Kan kita tahu ya bahwa biaya mobilitas itu tidak murah gitu. Sehingga saat kita ditempatkan di daerah lain, muncul biaya-biaya mobilitas gitu. Nah, sehingga mungkin ada kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat gitu, misalnya apa, oh kredit pajak untuk perekrutan, oh subsidi bagi pekerja berupa rendah, misalnya adalah ya misalnya BSU, bantuan subsidi upah gitu. Ataupun selanjutnya kita bisa juga memakai kebijakan lainnya, ini adalah pajak tenaga kerja. Nah, kan di negara-negara maju itu kan atau di negara Eropa itu kan ada yang namanya earning income tax credit ya. Dimana apa biasanya kan tadi pajak itu kan adalah distorsi harga atau distorsi di dalam pasar tenaga kerja. Saat pajaknya tinggi, tarif pajaknya tinggi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pekerja yang menurunkan jam bekerjanya, sehingga apa? Oh ya udah ada kebijakan earning income tax credit. Kamu kalau bekerja dengan jumlah jam bekerja yang tinggi, maka pajakmu tinggi juga, tapi nanti ada pengembalian pajaknya kok gitu. Nah, pun misalnya dengan pajak tenaga kerja ini bisa digunakan untuk membiayai program jaminan sosial, jaminan pensiun, kesehatan, asuransi dan seterusnya. Sehingga apa? Ya sehingga dampaknya lagi-lagi ke tenaga kerja. Misalnya apa? Ya um, um, ya tergantung, misalnya kayak gini ya, ada beberapa perusahaan yang membagi pajaknya ya. Oh, ada beberapa yang disubsidi perusahaan, ada juga beberapa yang harus ditanggung oleh si individunya. Nah, kemudian upah minimum sudah saya jelaskan beberapa kali ya rekan-rekan, yakni adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan batas upah terendah gitu, yang dibayarkan kepada pekerja. Ya tujuannya apa? Ya melindungi pekerja dengan upah rendah, mencegah eksploitasi karena tadi satu aktor punya power lebih banyak, kemudian meningkatkan standar hidup pekerja, kemudian mengurangi kemiskinan pekerja, meningkatkan daya beli, meningkatkan lagi efektif demand misalnya itu.
Nah, tapi kita juga perlu berhati-hati rekan-rekan saat pemerintah menetapkan upah minimum yang terlalu tinggi, maka apa ya dampaknya adalah ke pengangguran gitu. Sehingga apa ya penetapan upah minimum ya memperhatikan produktivitas pekerja. Misalnya apa kita lihat dari formula upah minimum gitu. Upah minimum ditambah adjustment-nya ini adalah inflasi, ini adalah pertumbuhan ekonomi, kontribusi dan seterusnya di mana alfanya itu 0,1 sampai 0,3. Gitu. Kemudian ada tunjangan pengangguran di Indonesia ada juga ya rekan-rekan baru dibuat itu di 2002 atau 2023 gitu tunjangan pengangguran yakni adalah bantuan pendapatan nih bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia tuh namanya jaminan kehilangan pekerjaan tujuannya apa ya menjaga pendapatan si pekerja mengurangi dampak dari pemutusan hubungan kerja atau PHK menjaga daya beli gitu dan mungkin memberikan waktu bagi pengangguran atau memberikan waktu bagi orang yang tadi habis di PHK untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Nah, tapi apa ya skema program atau skema tunjangan pengangguran juga berbeda-beda di masing-masing negara. Gitu. Misalnya di Indonesia nih, Anda minimal harus bekerja 1-2 tahun kalau nggak salah agar bisa menerima tunjangan pengangguran. Kemudian aktif di dalam BPJS ketenagakerjaan dan Anda maksimal mendapatkan tunjangan pengangguran atau tunjangan kehilangan pekerjaan itu 3-4 bulan gitu. Nominalnya saya agak lupa berapanya. Nah, tapi kita juga harus berhati-hati karena apa? Tunjangan pengangguran itu kan masuk dalam masuk dalam fee non saya agak lupa. Ya Allah, offline. Yang non income gitu, di mana apa nanti akan mempengaruhi reservation wage kita. Gitu. Nah, sehingga apa? Kalau mungkin tunjangannya terlalu besar atau mungkin terlalu lama, ya mungkin kita menjadi lebih selektif atau durasi menganggur kita juga lebih meningkat gitu. Nah, selanjutnya adalah bantuan pencarian pekerjaan yang dimana mempercepat nih pertemuan antara ya pemberi kerja dan pencari kerja. Misalnya apa? Bursa kerja, job fair, portal pelatihan wawancara, kayak sistem informasi pasar kerja melalui website, magang dan seterusnya. Kemudian program padat karya atau public works di mana apa? Program pemerintah yang menciptakan pekerjaan baru gitu melalui proyek-proyek atau government spending. Misalnya apa? Pembangunan jalan, perbaikan jalan, rehabilitasi dan seterusnya. Nah, kemudian hal yang terpenting lainnya itu adalah di pasar tenaga kerja itu kan kadang itu ya rekan-rekan kadang bukan kadang ya. Jadi ada fenomena di mana bagi pekerja perempuan itu kan kadang mereka harus keluar dari labor market, kemudian join lagi di dalam labor market karena apa? Karena urusan domestik mereka gitu. Nah, di beberapa negara itu ada kebijakan pengasuhan anak gitu. Di mana apa? Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan lagi partisipasi kerja, terutama perempuan. Karena apa? Di beberapa negara biaya childcare ini kan sangat-sangat tinggi gitu. Nah, sehingga apa? Muncul beberapa subsidi untuk daycare, ada daycare publik juga, tax credit untuk childcare dan seterusnya. Nah, kemudian mobilitas tenaga kerja melalui
misalnya kan tenaga kerjanya berpindah-pindah, rumahnya Bekasi tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah, sehingga ada beberapa kebijakan untuk mempermudah mobilitas tenaga kerja, yakni adalah transportasi umum ataupun kebijakan subsidi transportasi biasanya. Di jam-jam tertentu itu kan ada subsidi transportasi atau insentif gitu. Ada juga di beberapa negara lain insentif bekerja di daerah tertentu. Gitu. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya adalah kebijakan imigrasi gitu. Nah, mungkin di Jawa sekarang kan penduduknya atau jumlah atau komposisi tenaga kerjanya sangat-sangat padat, sangat-sangat tinggi. Nah, sehingga apa? Di daerah lain itu butuh pasokan tenaga kerja gitu. Sehingga ya kita bisa nih mengurangi kepadatan penduduk, mengurangi kepadatan labor supply di daerah tertentu dengan merelokasi ataupun memindahkan gitu tenaga kerja ke wilayah tertentu gitu. Sebenarnya ini hampir sama dengan penempatannya. Kemudian kebijakan anti diskriminasi gitu. Kan kadang pas tenaga kerja tidak adil. Ada beberapa diskriminasi, misalnya ada yang dapat upah lebih banyak dan tidak, ataupun berbeda karena apa, ras, gender ataupun disabilitas gitu, sehingga butuh kebijakan anti diskriminasi, penyediaan fasilitas anti diskriminasi yang mendukung gitu. Atau hal lainnya itu adalah perencanaan tenaga kerja berbasis sektor. Nah, kita tahu bahwa sekarang itu kan dilihat dari PDRB itu kan ada 17 sektor ya rekan-rekan. Dilihat dari 17 sektor, gimana sih perencanaan tenaga kerja berbasis sektoralnya gitu. Apakah ada tenaga kerja yang dilatih untuk sektor A, ada tenaga kerja yang dilatih untuk sektor B, ataukah semua menyasar di satu sektor saja? Kemudian gimana sih perencanaan berbasis sektoral lainnya ke depan? Oh, ternyata nanti ke depannya bidang jasa itu sangat-sangat tinggi gitu. Sehingga apa? Perencanaan tenaga kerja berbasis sektoral, misalnya apa ya? Jasa teknologi itu semakin ditingkatkan lagi gitu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pelatihan dan tunjangan pengangguran di sejumlah negara. Ada Uganda Utara, itu ada Nustaf dan Youth of Employment, Youth of saya lupa YOP kepanjangannya. Sasarannya adalah tenaga kerja muda, ada pelatihan bentuknya bantuan juga. Kemudian ada Entra 21 di Argentina, program pelatihan bagi tenaga kerja muda, ada bantuan tunainya, trainingnya, dan seterusnya. Ada Juventus Implo dari Republik Dominika, hampir sama, bantuan pelatihan training. Dampaknya apa ya? Dampaknya adalah satunya adalah peningkatan pendapatan dan pengangguran di pekerja muda itu lebih menurun. Tapi ada beberapa dampak yang lebih dirasakan pada pekerja laki-laki itu dan pekerja formal gitu, dibandingkan pekerja yang informal. Nah, selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tenaga kerja? Ya sebenarnya kan kita pengen ya rekan-rekan hasil yang lebih setara, hasil yang lebih sejahtera, tapi tanpa mengurangi lapangan pekerjaan ataupun pertumbuhan ekonomi. Karena apa tadi kita apa ya? Ada beberapa kebijakan yang oke nih, misalnya apa? Oh, kebijakan upah minimum. Tapi kita juga harus berhati-hati gitu. Karena apa? Saat upah minimum terlalu tinggi, pengangguran malah naik gitu. Terus saat tadi bantuan kehilangan pekerjaannya lama, malah nggak join-join di labor market gitu. Nah, sehingga apa? Ya kita butuh lembaga penetapan upah yang dirancang dengan tepat, pun dengan kebijakan penetapan upahnya.
Nah, kemudian yang kedua adalah redistribusi gitu, melalui sistem manfaat pajak. Karena apa? Ya tadi kan kenapa sih muncul kesenjangan di dalam pasar tenaga kerja ya karena ada distorsi-distorsi tadi. Kemudian mendukung kesenjangan antar wilayah, mendukung, maaf, mengurangi kesenjangan antar wilayah gitu. Misalnya apa? Oh tadi dengan penempatan tenaga kerja, imigrasi dan seterusnya, dan mendukung daerah-daerah yang tertinggal pula. Dan kebijakan-kebijakan khusus itu mungkin diperlukan untuk apa? Memastikan bahwa kelompok yang kurang terwakili, kurang beruntung dan seterusnya tidak tertinggal gitu. Melalui di sini tadi kebijakan anti diskriminasi. Nah, ada pertanyaankah dari rekan-rekan? Ini teman-teman bisa baca ya di Ehrenberg Modern Labor Economics. Saya agak lupa pengarangnya Modern Labor Economics itu siapa. Pokoknya Ehrenberg, Borjas, dan Modern Labor Economics. Ada pertanyaan kah dari rekan-rekan? Nggak ada. Oke. Fauzan Mafiza. Pipi Idriani. Givarindra. Hadir, Bu. Zakiatul Husna. Hadir, Bu. Cika Sasta. Olin Ahmad. Hadir, Bu. Ifti Nanti Hanum. Hadir ya, Bu. Mesal Bakti. Hadir Ibu. Diah Salsabila. Hadir, Ibu. Valesia Yuliana. Hadir, Bu. Rahmat Dwi Septiani. Hadir, Bu. Elsa Simamora. Hadir, Bu. Zieda Imania. Talenta Vena. Hadir, Bu. Nio Fani. Hadir, Bu. Najwa Arifa. Sinta Bella Devani. Hadir, Bu. Dimas Suryo Kusumo. Sarah Faza. Hadir, Ibu. Regita Alicia. Winarni Meilana. Hadir, Bu. Maaf, Ibu, Regita hadir. Okay. Sincerely Nataskia. Muhammad Hisham. Hadir Bu. Muhammad Rafli. Christopher Daniel. Hadir Bu. Niputu Ayu Diva. Himawan Nugraha. Hadir, Bu. Hadir, Ini Putu Bu. Aidiva Saraswati hadir, Bu. Oke. Himawan hadir Bu. Oke. Dava Amni. Aurelia Zakia. Hadir, Bu. Nicholas Travis. Farhah Diaur. Hadir, Ibu. Octavia Adinda. Hadir, Bu. Aditya Putri Ramadhani. Hadir, Ibu. Tegar Hermawan. Hadir Ibu. Nasiwa Zahiro. Aven Tania Nismara. Hadir, Bu.
Salsabila Nur, Hadir Ibu. Eva Anugraheni, Hadir Bu. Elvareta, Wila Asmeilana, Hadir Bu. Afif Ainur, Royhan Miftahul Huda, Hadir Bu. Bu, maaf, Afif hadir Bu. oke. Ummu Madrasatu, Hadir Bu. Muhammad Farhan, Hadir Bu. Sabila Citra, Hadir Bu. Muhammad Umar, Hadir Bu. Peno Atria, Hadir Ibu. Ignatius Abimani, Hadir Bu. Irfan Fadilah, Hadir Bu. Muhammad Nazmi Fauzi. Hadir Ibu. Oke, saya panggil last call ya. Guys. Muhammad Raffi Andika Putra, Tim Serlina Taskia, Dimas Hadir, Suryakusumo, Dimas Suryakusumo, Najwa Arifa, Jeda Hadir Imania. Ibu. Siapa Mbak atas nama? Najwa Arifah Ibu. Jeda Imania, Cika Sasta, Pipi Hadir, Ibu. Indriani. Atas nama? Jika hadir Ibu. Pipi Indriani, Fauzan Martis, Fauzan Rashid, Dava Ami, Nicholas Davis Endriano, Nasiwa Zahiro. Hadir Bu. Atas nama? Nicholas Davis. Nasiwa Elvareta. Oke. Nah, rekan-rekan, itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan tenaga kerja. Intinya apa sih? Ya, intinya adalah pasaran kerja itu bukan pasar persaingan sempurna. Sehingga apa? Sehingga kita butuh peran pemerintah di dalam untuk menyelesaikan permasalahan pasar kerja. Misalnya pengangguran yang tinggi, mismatch skill, upah rendah, kesejahteraan, diskriminasi dan seterusnya. Nah, tapi kita juga perlu berhati-hati saat membuat suatu kebijakan gitu. Karena apa? Ya kebijakan yang terlalu heboh, misalnya upah tenaga kerja yang sangat-sangat tinggi, terlalu tinggi, kenaikannya sangat tinggi. Itu juga nggak bagus. Karena apa? Sorry. Ya karena dampaknya ke ekonomi lagi, pengangguran meningkat dan seterusnya. Nah, kita juga bisa belajar bahwa apa? Oh, ternyata perencanaan kerja tadi bisa saat Anda bekerja, saat pun bahkan bisa saat Anda sebelum bekerja. Gitu. Misalnya apa? Beasiswa pendidikan, melalui beasiswa pendidikan, melalui pengendalian angkatan kerja, dan seterusnya. Nah, harapannya apa sih dari perencanaan kerja? Setidaknya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan, khususnya adalah kesenjangan antara demand dan juga supply di dalam pasaran kerja. Meningkatkan juga kesejahteraan bagi si pekerja juga. Nah, biasanya ya saya kasih hint sedikit. Hintnya adalah biasanya perencanaan kerja ini adalah soal bonus di dalam UAS gitu, sehingga pertanyaannya cukup mudah. Nah, nanti silahkan Anda saksikan soal UAS Anda bisa membawa satu lembar cheat sheet berukuran A4, satu lembar. Terserah kalian mau nulis apa aja, monggo. Anda tidak diperkenankan membuka HP, gadget lainnya, komputer, apapun itu, dan juga tidak boleh membawa alat hitung, gitu. Karena perhitungannya cukup gampang.
untuk Anda berlatih. Oh iya, saya sampaikan juga ya rekan-rekan yang belum ikut kuis, mungkin kita kuisnya setelah gini aja ya. Besok itu kan kayak besok kan saya menjanjikan kepada beberapa orang untuk kuis susulan, tapi mohon maaf ternyata ada agenda untuk menguji gitu, ada agenda untuk menguji dan agenda-agenda lainnya. Nah, sehingga kita harus reschedule jadwalnya. Anda bisa melakukan kuis susulan setelah Anda ujian SDM gitu. Misalnya apa? Di jadwal UAS SDM kapan sih rekan-rekan? Kapan sih UAS SDM? 17 Juni, Bu. Nah, setelah Anda ujian, Anda bisa melakukan kuis susulan lah. Kalian aja ya, rekan-rekan. Insya Allah saya selalu hadir di kampus. Itu kan jam 10 ya ujiannya sampai jam 10. Jadi insya Allah saya setiap hari di kampus, tapi startnya enggak yang dari jam 7 gitu. Nah, sukses rekan-rekan untuk ujiannya. Jangan lupa juga untuk tadi mempersiapkan hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Karena apa? Tidak menjamin juga bahwa ya saya bukannya menakut-nakuti ya, tapi pernah juga di kelas beberapa kelas itu boleh membawa cheat, tapi hasilnya sama aja gitu. Jadi persiapkan hal ini secara matang. Karena apa? UAS itu saya biasanya tidak mendongkrak nilai saat UAS gitu. Yang biasa saya lakukan adalah menambah atau menambah pun dalam satu kelas gitu, misalnya 5 semua, 10 semua, ataupun saat kalian nilainya in between 79,5, 79, apakah bisa dinaikkan ke A? Saya akan melihat lagi jawaban Anda di UAS, sehingga yakinkan kepada saya bahwa Anda memang layak menerima hasil tersebut. Nah, tentunya pekerjaan Anda yang sudah Anda lakukan di tugas-tugas Anda di entah itu hal kuis di kelas itu kan ada 2 dan juga review artikel, itu yang menjadi komposisi nilai untuk kita. Nah, setelah kelas untuk kalian, nanti kalian bisa lihat ya transparansi nilainya, sehingga nggak perlu tanya lagi nih transparansi. Itu aja ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak ini agak belibet dan seterusnya karena ini kelas ketiga dan makul yang berbeda-beda. Terima kasih atas partisipasinya, sukses untuk ujiannya. Saya meeting for all ya. Ibu maaf, saya belum absen, Ibu. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Atas nama Elvareta, Ibu. Sudah tamu 2 kali loh, Pak. Oke. Yaudah guys, segitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk ujiannya. Prepare hal yang bisa kalian ya lakukan preparation terbaik lah. Oke, udah. Saya end for all ya, rekan-rekan. Happy long weekend. Terima kasih, Bu.